Pernah nggak sih Anda lihat dunia sekitar dan ngerasa bingung? Kok bisa begini, kok bisa begitu? Kayak ada aturan main yang nggak kelihatan tapi ngatur semuanya. Nah hari ini kita akan coba buka kotak perkakasnya sosiologi, yaitu teori. Ini bukan pelajaran yang bikin pusing, tapi ini adalah cara pandang baru buat kita memahami masyarakat. Yuk kita mulai. Coba deh pikirin kenapa ya latar belakang kita dari keluarga mana, lahir di mana, itu punya pengaruh yang gede banget ke masa depan kita. Ini bukan soal takdir loh, tapi ini soal pola. Dan ini adalah salah satu misteri besar yang coba dipecahkan sama para sosiolog. Tentu kita semua punya cerita kan? Mungkin ada teman yang sukses banget walau dari keluarga biasa. Tapi kalau kita cuma andalkan cerita pribadi, kita nggak akan pernah lihat gambaran besarnya. Untuk benar-benar paham, kita harus pindah dari sekedar anekdot ke analisis. Kita butuh alat yang lebih tajam dari itu. Nah, disinilah kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kita butuh banget yang namanya teori? Jawabannya simpel, karena teori itu ngasih kita kekuatan buat melihat lebih jauh dari sekedar sudut pandang kita sendiri yang terbatas. Jadi buat apa sih teori itu? Gampangnya gini, teori itu ngasih kita semacam kekuatan super. Kekuatan untuk menjelaskan kenapa sesuatu terjadi, kekuatan buat melihat pola yang nggak kasat mata, buat ngebangun argumen yang kuat, dan yang paling penting, buat mengubah obrolan dari kayaknya sih jadi analisis yang beneran tajam. Oke, kita udah tahu kenapa kita butuh teori. Tapi sebenarnya teori itu apa sih? Yuk kita lihat definisinya. Anggap aja ini kayak cetak biru atau peta yang kita pakai buat memahami masyarakat yang super kompleks ini. Nah, ini dia intinya. Teori itu bukan asal tebak. Bayangin aja kayak resep masakan. Ada bahan-bahannya, itu yang kita sebut konsep. Lalu ada langkah-langkahnya yang logis, dan yang paling krusial, hasilnya itu harus bisa dicicipi. Atau dalam kasus ini, diuji dengan data dari dunia nyata. Kekuatan sebuah teori itu berdiri di atas 3 pilar kokoh ini. Pertama, dia itu konseptual, dibangun dari ide-ide besar. Kedua, dia rasional, alur berpikirnya harus masuk akal. Dan ketiga, dia harus empiris, artinya dia harus siap dan berani buat diuji pakai bukti-bukti di lapangan. Tanpa salah satu dari 3 ini, ya bukan teori namanya. Sekarang, yuk kita coba lihat gimana sebuah teori itu dibangun. Kita akan bongkar kotak perkakas ini dan lihat satu persatu isinya. Ini adalah komponen-komponen yang menyusun setiap teori sosiologi yang solid. Ada 4 elemen penting di sini. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu konsep, lalu ada variabel, kemudian proposisi yang menghubungkan keduanya, dan yang paling besar yang membingkai semuanya adalah paradigma. Yuk kita bedah satu-satu dengan cepat. Nah, ini perbedaannya penting banget. Kelas sosial itu sebuah konsep, sebuah ide yang masih abstrak. Terus, gimana cara ngukurnya di dunia nyata? Kita pakai variabel, misalnya tingkat pendapatan atau tingkat pendidikan. Jadi, variabel itu yang bikin ide abstrak tadi jadi sesuatu yang konkret dan bisa diukur. Lalu, ada yang namanya proposisi. Nah, ini dia yang menghubungkan titik-titiknya. Pernyataan seperti pendidikan mempengaruhi mobilitas sosial, ini adalah jantung dari sebuah teori. Ini bukan sekadar asumsi, tapi sebuah klaim berani yang bisa dan memang harus diuji kebenarannya. Dan elemen terakhir, yang cakupannya paling luas, adalah paradigma. Anggap aja ini kayak kacamata yang Anda pakai buat melihat dunia. Paradigma itu adalah kerangka berpikir paling dasar yang membentuk cara seorang sosiolog dalam mendekati sebuah masalah. Baik, mari kita bahas sesuatu yang sering banget bikin salah paham. Bagian ini krusial banget buat membedakan analisis sosiologis dari sekedar obrolan warung kopi. Apa sih bedanya teori sama opini? Tabel ini ngejelasin semuanya. Coba deh lihat baris fondasi. Sebuah teori itu berdirinya di atas riset dan logika. Kalau opini, di atas pengalaman pribadi. Dan ideologi, di atas keyakinan. Nah, disinilah letak perbedaan yang paling mendasar antara analisis dan sekedar pendapat. Jadi, teori itu bukan cuma buat dihafalin di kelas ya. Teori itu alat yang aktif, alat yang dinamis. Yuk kita lihat gimana teori ini dipakai dalam praktek, dari mana asalnya, dan apa sih fungsinya di lapangan. Penting buat kita ingat kalau teori sosiologi itu lahir dari tengah-tengah kekacauan dan perubahan besar. Revolusi industri dan revolusi Prancis itu benar-benar menjungkir balikan tatanan sosial di Eropa. Orang-orang jadi bingung dan butuh cara baru untuk memahami dunia yang berubah begitu cepat. Teori adalah jawaban mereka.
Dalam penelitian zaman sekarang, teori itu ibarat kompas. Dia yang nunjukin arah, bantu peneliti nanya pertanyaan yang tepat, jadi pisau bedah buat menganalisis data, dan pada akhirnya, dia yang menerjemahkan angka dan fakta jadi sebuah pemahaman yang punya makna. Saya suka banget kutipan ini karena ini merangkum semuanya dengan sempurna. Belajar teori itu bukan soal menghafal nama-nama orang hebat, bukan. Tapi ini soal melatih diri kita untuk bisa membaca masyarakat, melihat struktur dan pola yang tersembunyi di balik kejadian sehari-hari. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Coba pikirkan tentang lingkungan Anda, pekerjaan Anda, atau mungkin dinamika keluarga Anda. Fenomena sosial apa sih yang Anda lihat, yang kalau Anda punya perkakas teori yang tepat, mungkin bisa Anda pahami dengan cara yang sama sekali baru. Itulah kekuatan sosiologi.